Shalom, Hora Sinang, Seksi Perempuan HKBP Manyar, dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini. Walaupun situasi pandemi COVID-19 masih mewabah, tapi kita harus tetap setia untuk bersekutu dengan Tuhan melalui PA ini. Sebelum kita awali, mari kita bersatu dalam doa sejenak dalam hati. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita awali PA ini dengan merende Bukuende 440 ayat 1 dan ayat 2. Sai puji ma Tuhan ta Yesus Kristus pasangat ma lomo nama patulus pinuji ma goar nada nasahat ma endek tatu jolona namet net ma nang akan umbalga pinuji ma goar nada. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas waktu yang indah ini. Kami mau dibekali firman-Mu, bersabdalah untuk bekal kami menghadapi kehidupan ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan munakai nami dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini. Bahan PA kita untuk hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2020, ditetapkan dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan ini, kita memahami bahwa misi utama dari Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia bergerak, berjalan mobile dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan hanya di Bait Allah di Yerusalem, tapi dia bergerak. Untuk apa? Supaya semua orang dijangkau oleh Injil itu. Injil artinya kabar baik. Bahasa aslinya evangelion, good news, berita kesukaan. Apa itu berita kesukaan? Kasih Allah memenuhi bumi ini. Manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah, telah disembuhkan dan dipulihkan oleh darah Kristus Yesus. Berita kasih Allah ini harus disebarkan kepada semua orang, bahkan kepada semua makhluk. Bahkan Tuhan Yesus di dalam kenaikan itu hendak naik ke sorga, berpesan meninggalkan amanat agung, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Markus 16 ayat 16 dan juga Matius 28 ayat 19-20.
berpesan supaya pemberitaan Injil itu menjadi tugas utama setiap orang beriman. Bahkan Paulus mengatakan di 1 Korintus 9 ayat 16, adalah keharusan bagiku memberitakan Injil. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Amuna kaborun itu hatta, saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, di dalam pemberitaan Injil itu, Tuhan Yesus melibatkan semua orang. Di dalam bacaan kita ada perempuan, beberapa orang disebut. Salah satunya Maria Magdalena. Maria Magdalena yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan 7 roh jahat. Jadi begitu dia mendapat kesembuhan, maka dia pun ikut melayani, ikut mengabarkan Injil dalam rombongan Tuhan Yesus. Artinya, orang yang sudah menerima kesembuhan, menerima kemurahan Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, harus mengabarkan Injil. Itulah yang dilakukan Maria Magdalena. Dan juga ada beberapa orang nama perempuan disebut. Itu mengindikasikan, memberi petunjuk bahwa di dalam pengabaran Injil semua orang dipersatukan, dipersekutukan. Ada sampai kalangan istana. Itu Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, birokrat dari kalangan istana, dipersatukan, dipersekutukan dalam arak-arakan pekabaran Injil, memberitakan berita kesukaan, kasih Allah yang memenuhi bumi ini harus diketahui semua orang. Amuna akaboruni tuhata, mungkin tidak harus dengan berkhotbah atau melayani mimbar memberitakan Injil. Dalam sejarah gereja kita HKBP juga dipastikan bahwa tanpa keikutsertaan perempuan, mungkin perkembangan gereja kita tidak seperti sekarang. Walaupun para perempuan pada awalnya tidak ikut dalam berkhotbah atau melayani mimbar, tapi peranan mereka tidak diragukan. Seperti dalam nats kita ini, bahwa perempuan ini di ayat terakhir dikatakan, perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, dengan berkat-berkat yang diterima, dengan harta yang mereka punya, mereka membangun kerajaan Allah. Bukan seperti minggu yang lalu khotbah di Lukas 12 ayat 13-21, orang kaya yang bodoh. Tapi di sini kekayaan harta dipakai oleh perempuan ini untuk membangun kerajaan Allah melalui pelayanan pengabaran Injil. Amuna kaburun itu hatta dan saudara-saudara yang mengikuti PA ini, mungkin kita sedikit bertanya, kalau para perempuan ini melayani dengan harta yang dimiliki, kekayaan yang dia punya, apakah Tuhan Yesus membutuhkan itu? Bukankah Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat? Iya, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus tak perlu bantuan donatur. Tetapi dalam bacaan ini menunjukkan bahwa setiap orang diberikan oleh Tuhan kesempatan terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan. Bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mukjizat, tapi dia ingin mengikut sertakan semua orang dalam rombongan pengabaran Injil. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi kita, karena kita juga mau dilibatkan oleh Tuhan, mau diikut sertakan oleh Tuhan dalam mengabarkan Injil kesukaan itu. Kenapa berita Injil ini harus disiarkan, harus dikabarkan kepada semua orang dan melibatkan banyak orang? Amuna kaburun itu hatta, bahwa memang dunia ini sudah dipenuhi berita buruk, kabar duka, hoaks, fitnah, provokasi, ujaran kebencian.
dan dendam kesumat. Memutarbalikkan fakta sudah begitu penuh, membuat orang gelisah, membuat orang ketakutan, bingung, dan tak ada kepastian. Oleh karena itulah diperlukan berita gembira, kabar kesukaan, Injil tentang kasih Allah untuk mendamaikan hati yang resah. Bahasa-bahasa kasih harus disebar. Kalau Injil tidak diberitakan, kalau berita kesukaan itu tidak disebarkan, maka dipastikan kabar buruk, kabar duka, hoaks akan memenuhi kehidupan kita. Maka anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus harus mengabarkan Injil. Kalau Maria Magdalena yang sudah sembuh dari penyakit, dari 7 roh jahat, maka dia melayani Tuhan. Itu adalah panggilan. Maka kita, apa yang kita terima dari Tuhan? Kita lah yang tahu apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tapi yang pasti bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan dari dosa. Dan kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka wajib hukumnya untuk memberitakan Injil. Dengan cara apa? Entah dengan cara apa. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan ini? Namun kaborun itu hatta. Kalau kita tidak ikut memberitakan, memposting, men-share berita-berita yang menyesatkan, yang tidak jelas, yang membingungkan, kita juga sudah mengabarkan Injil. Jadi jangan ikut-ikutan dengan segera memposting atau membagikan berita-berita yang meresahkan, yang tidak jelas. Tapi kita harus sebarkan, harus bagikan berita penguatan untuk memotivasi orang, untuk menyemangati orang, apalagi mereka yang terpuruk, yang sedang dilanda masalah, penderitaan. Mungkin para ibu, seksi perempuan mempunyai kemampuan untuk mengangkat mereka dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa kasih dan keibuan, akan menguatkan mereka yang sedang terpuruk. Itulah kabar baik, itulah Injil, itulah berita kesukaan yang harus disebarkan untuk melawan kabar buruk, hoaks, berita duka yang sedang melanda dunia ini. Amuna abka borun itu hatta tidak harus melayani di mimbar untuk mengabarkan Injil, tetapi menyebarkan kasih Tuhan adalah cara terbaik mengabarkan Injil. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita terpanggil untuk menjadi partner Tuhan Yesus. Mungkin tidak perlu bergerak dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, tapi difasilitasi oleh medsos yang begitu mudah kita akses. Adalah sarana untuk menyebarkan berita kasih Tuhan bahwa dunia ini sedang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tadi saya sebutkan Tuhan memberi kesempatan kepada orang kaya di sini, perempuan ini, untuk terlibat, bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mukjizat. Maka hal serupa terjadi jika saat ini COVID-19 diizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kepedulian kita dan rasa kasih kita terhadap sesama, simpati kita. Mari, apalagi para ibu,
seksi Parupuan, bersegeralah untuk mengabarkan Injil dengan cara apapun, mengabarkan kasih Tuhan kepada semua orang, supaya banyak yang dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan yang pasti, kalau kita terpanggil untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, itu berarti Tuhan Yesus juga bertanggung jawab menyediakan apa yang kita perlukan. Dia tidak hanya mengutus, dia tidak hanya menyuruh, tapi dia juga sudah menyediakan, memfasilitasi di dalam diri kita apa-apa yang perlu. Kita ingat janda di Sarfat yang hanya memiliki sedikit saja tepung dengan minyak yang sedikit, tidak habis-habis. Maka kita juga, para ibu yang mau dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan mengabarkan Injil, akan disediakan bekal yang tidak habis-habis, dan yang terutama hati yang damai, pikiran yang tenang, dan kebahagiaan akan kita alami di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah kabar baik ketika orang hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Beritakanlah Injil dalam situasi apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memanggil kami untuk tetap mengabarkan Injil dengan kemampuan yang kami punya. Pakai kami dan ajar serta kuatkan. Beri kami hikmat untuk melihat kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dari hidup kami. Para perempuan di dalam firman-Mu datang bukan hanya memohon berkat-Mu, tapi mau berbagi, mau mempersembahkan harta yang dia punya, berkat yang dia miliki untuk kerajaan Tuhan. Pakai kami juga terlibat, apalagi mengabarkan Injil kesukaan, kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Para burumu yang saat ini entah dimanapun, kami serahkan Tuhan yang sertai. Mungkin dari antara mereka ada yang sedang sakit, lawatlah dan berikan kesembuhan dan pemulihan. Bila mana mereka ada yang berduka, Tuhan hiburkan mereka dengan firman-Mu. Dan kami mau juga menyerahkan bangsa ini, pemerintah kami. Kuatkan mereka Tuhan untuk bisa mengatasi keadaan yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Dengarkan kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Mari dehita sian bukwede 720 sian ayat sada. Allahumma hamu tuliat portivion minna Yesus Kristus Tuhani, minna Yesus Kristus Tuhani. Baritahon barita nauli tu saluhut natin opai, tu saluhut natin opai. Asa maralas ni rohama, langit ng dohot hajak kajangi. Marolo polo pagkaladani, rodi hau dari harangani. Marto pato
sakau na lauti marolo polok maportidion nang sude na panisinai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas, Tuhan Yesus memberkati.